Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Blam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Blam Corner di episode 97 dengan tema Asta Protas dalam program Balai Litbang Agama Makassar. Dengan saya Nur Devi Arista yang akan menemani kalian di beberapa menit ke depan. Nah, di episode kali ini kita akan dibersamai oleh Bapak Pimpinan Administratif kami di Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar atau Bapak Kepala Subbagian Tata Usaha, yaitu Bapak Dr. Andi Israrani, SSI, SPD, MT. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Dev? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya harus lebih semangat, apalagi di tengah musim hujan seperti ini. Cakra, ya. Pak. Oke. Ya, berbicara tentang Asta Protas ya Pak ya, atau 8 program prioritas di lingkungan Kementerian Agama yang menjadi fokus kebijakan dan kegiatan Kementerian Agama dengan tujuan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat, Pak. Nah, sebagai pimpinan administratif, bagaimana Blam mengintegrasikan konsep Asta Protas pada setiap program Blam, Bapak? Baik, terima kasih, Dev. Siap, Pak. Sudah memulai podcast yang ke-97 ya. 97. Cukup lama juga sih Blam Corner ini masih eksis di BLA Makassar. Menarik. Tadi Dev sudah memulai dengan diksi ya. Siap. Asta Protas. Kalau kita membahas lebih dalam pada aspek historis, Asta Protas ini sebenarnya muncul karena ada Asta Cita. Asta Cita. Ya. Asta Cita itu adalah 8 program yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Nah, kemudian Asta Protas itu diturunkan dalam bentuk aksi nyata oleh Kementerian Agama. Lalu kemudian Menteri Agama kita, Profesor Nasaruddin Umar, memperkenalkan istilah Asta Protas atau 8 program prioritas Kementerian Agama sebagai aksi nyata dari Asta Cita dan program prioritas yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Nah, kalau Devi tanyakan bagaimana Asta Protas ini kemudian diimplementasikan secara spesifik di instansi kita, nah tentu kita tidak boleh lepas dari tugas dan fungsi utama kita di Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM. Dari 8 Asta Protas yang telah dicanangkan oleh Menteri kita, Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM itu kebagian tugas penguatan ekoteologi. Jadi itu sudah disampaikan dan sudah diamanahkan oleh Menteri Agama kepada Kepala Badan, ya, dalam hal ini Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM. Jadi kita fokusnya ke penguatan ekoteologi, ya, seperti itu. Oke. Berarti kita hanya fokusnya di penguatan ekoteologi saja ya Pak? Ya. Nah, selanjutnya program kerja di Balai Litbang Agama nih Pak. Program kerja apa saja yang secara langsung berkontribusi pada penguatan ekoteologi, Pak? Iya, bagus sekali. Saya melihat ada semangat baru ya dari pimpinan kita yang baru, Bapak Kepala Balai Litbang Agama Makassar, Bapak Haji Muhyiddin Riyadi SHMSI. Beliau ingin mengintegrasikan seluruh program yang ada di Balai Litbang ini dengan prinsip atau landasan ekoteologis. Ya. Secara umum program yang ada di Balai Litbang Agama Makassar ini masih sifatnya konservatif, artinya masih kita meneruskan program-program kerja yang telah
dicanangkan di tahun-tahun sebelumnya Meneruskan oleh ya, Pak, iya betul meneruskan program yang telah dicanangkan tahun sebelumnya seperti penguatan moderasi beragama, kemudian indeksasi dan program pengukuran survei indeks kerukunan dan lain sebagainya. Nah, sebagai tambahan tahun ini memang kita akan memperluas segmen area substansi kita dengan ekoteologi dan kurikulum berbasis cinta. Sebagai itu tadi kerangka kerja yang telah diamanahkan oleh Menteri kepada kita, yakni ekoteologi dan penguatan kerukunan tentunya. Nah, karena kita masih transisi ya ke nama BAL yang baru, maka program-program kita ke depan di tahun 2026 ini lebih banyak akan kita arahkan untuk menguatkan moderasi beragama, kerukunan, dan tentu penguatan ekoteologi. Nah, kalau ditanyakan tentang program-program yang secara nyata, di situ akan banyak sekali turunan-turunan yang telah diarahkan oleh pimpinan akan kita laksanakan ke depan. Seperti ada kemah ya, Pak ya. Moderasi beragama dan ekoteologi, kemudian juga kurikulum berbasis cinta tentu inherent di dalamnya. Juga ada workshop, ada sarasehan, ada jenis-jenis penguatan, kegiatan-kegiatan penguatan yang lainnya, itu masih tetap akan kita laksanakan. Seperti kunjungan ke perguruan tinggi dalam bentuk visiting class, kemudian kunjungan ke sekolah atau madrasah dalam bentuk moving class, ada short course ya. Yang semua program itu akan kita arahkan untuk penguatan trilogi kerukunan yang sudah diperkenalkan oleh Menteri Agama kita ya, yakni kerukunan manusia dengan sesama manusia ya, kerukunan manusia dengan penciptanya, dan kerukunan manusia dengan alam. Nah, ini trilogi kerukunan yang baru yang disampaikan oleh Menteri Agama yang akan terus kita breakdown dalam program-program yang kita akan laksanakan nantinya. Ya. Berarti selain melanjutkan juga dimodifikasi ya, Pak? Betul. Istilahnya ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Ya. Karena kita punya semangat baru dengan pimpinan. Sekali lagi ya, beliau memperkenalkan tagline progresif ya, atau jargon progresif, profesional, kemudian grit, apalagi responsif, estetika, dan kompetitif. Saya lebih menekankan pada responsifnya ya, Pak, atau adaptifnya. Jadi semangat kita ke depan adalah semangat responsif untuk merespon seluruh kebijakan-kebijakan terbaru dari pemangku kebijakan yang ada di Kementerian Agama tentunya. Seperti itu, Dev. Nah, selanjutnya nih, Pak, langkah strategis apa yang perlu diperkuat, Pak, untuk mengimplementasikan program Asta Protas ke dalam program kerja Balai Litbang Agama? Oke, karena saya tadi sudah diperkenalkan sebagai salah satu penanggung jawab administratif, tentu saya lebih spesifik ke aspek manajemen ya, manajemen program. Kalau di manajemen itu kan ada istilah POAK, planning, organizing, actuating, dan controlling. Jadi POAC ya. Planning, perencanaan, organizing, pengorganisasian, kemudian actuating, pengimplementasian atau pelaksanaan, dan yang terakhir adalah controlling. Ya. Jadi ada aspek evaluasi, ada kontrol kendali di dalamnya. Nah, tentu sebagai kepala subbagian tata usaha, saya berkewajiban mendukung penuh kebijakan kepala balai ya, dengan semangat progresifnya. Kegiatan-kegiatan yang
akan dilaksanakan nanti tentu berbasis program yang sudah direncanakan dalam dokumen anggaran atau LKKL. Itu akan kita atur sedemikian rupa langkah-langkahnya supaya memenuhi unsur-unsur penting dalam manajemen yang POAK tadi itu, Iya, Pak. yang planning. Jadi mulai dari tahap perencanaan program, kita akan betul-betul mengawal proses persiapannya, ya, Mulai dari dengan perencanaan. menyiapkan desainnya, desain kegiatannya, kemudian SDM-nya, ya, pembiayaannya, kemudian metodenya, dan seterusnya. Nah, itu yang saya sebutkan tadi itu sumber daya manajemen. Jadi di setiap program langkah itu, planning sampai controlling itu ada sumber daya manajemen yang dilibatkan di situ. Yang kita sebut dengan 5M, ya. Man, orangnya, kemudian metodenya, method, mesin atau peralatan yang dibutuhkan, mixin, kemudian money, duit atau uang, sumber dana, kemudian orang kadang menyebutnya sebagai market atau sasarannya. Apa? Misalnya kita mau melaksanakan kegiatan kemah, moderasi beragama dan ekoteologi, itu kita harus memastikan dalam aspek perencanaan kira-kira sasarannya kemana. Apakah siswa madrasah atau tenaga pendidik atau ada unsur kemasyarakatan lainnya, itu kita harus pastikan pada aspek perencanaan. Itu yang pertama. Ya, Pak, ya. Nah, Iya. kemudian yang kedua ada organizing. Organizing. Nah, setelah perencanaannya tuntas, nah kita masuk pada aspek pelaksanaan. Organizing. Ya, organizing ini lebih ke pengaturan atau sistem kerja sih sebenarnya. Pada saat di persiapan kita, misalnya dalam satu kegiatan kita sudah membuat rancangan orang-orang yang terlibat dalam kepanitiaan. Nah, di organizing ini kita menentukan uraian tugasnya apa dalam kegiatan itu. Nah, tentu Devi teman-teman juga sudah familiar dengan metode yang selama ini saya implementasikan, bahwa di setiap surat tugas itu setiap person atau setiap orang yang terlibat itu selalu ada uraian tugasnya apa dalam kegiatan. Tidak boleh tidak. Itu dalam aspek organizing. Nah, jadi ada fungsi manajemen di situ yang jalan. Jadi jangan protes kalau misalnya ditugaskan dalam sebuah kepanitiaan terus diberikan tugas menyelesaikan apa dan menuntaskan apa dalam kegiatan itu. Karena itu bagian yang penting dalam proses manajemen. Yang kedua organizing. Kemudian yang ketiga actuating. Nah, pada saat pelaksanaan harus betul-betul dipastikan bahwa pelaksanaannya berjalan sesuai dengan kerangka perencanaan dan kerangka pengorganisasian yang setelah kita buat. Nah, sesuai ya, Pak? Ya, sesuai. Dan yang terakhir adalah controlling. Nah, kita sudah punya mekanisme kontrol yang cukup bagus, saya pikir, di kantor kita, di mana setiap langkah-langkah itu bisa kita kontrol, ya, progresnya. Contoh, masalah pelaporan kegiatan, itu kita bisa kontrol melalui aplikasi Sifat 7, ya. Kita punya aplikasi Sifat 7 yang sifatnya aplikasi yang bisa membantu kita mengontrol atau mengevaluasi sejauh mana kemajuan pelaporan kegiatan yang kita laksanakan, ya. Jadi saya pikir langkah-langkah strategis yang akan kita tempuh terkait dengan proses manajemen itu saya pikir sudah cukup komprehensif, ya, mulai dari tahap planning hingga controlling. Gitu deh. Ya. Iya, Pak. Insya Allah. Jadi juga sesuai dengan tagline-nya yang baru ya, Pak, ya. Progresif. Ya. Profesional, grit, responsif, estetika dan kompetitif. Jadi
Profesional itu lebih ke kedisiplinan ya. Kedisiplinan kerja, kemudian grit. Grit itu ada semangat. Kalau dalam bahasa Inggris kan dia adjektif ya, dia kata sifat. Grit itu artinya luar biasa, hebat ya. A great leader, pemimpin yang hebat. A great movie, film yang luar biasa. Jadi kita ada semangat bahwa ke depan kita akan bekerja bukan hanya sekedar baik, tapi sangat baik. Ya, bukan hanya sekedar selesai, tapi tuntas. Nah, itu grit. Kemudian ada responsif. Responsif tadi adaptif ya. Kalau dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 itu kan ada core ASN berakhlak. Nah, Devi ini sudah ikut latsar ya, jadi sudah tahu betul core value ASN. Itu secara umum ada berakhlak. Tapi secara internal ada juga kita juga memiliki core organisasi. Itu yang progresif tadi. Oh iya, progresif. Nah, progresif. Responsif. Kalau di core ASN adaptif. Nah, ini inline dengan responsif. Responsif artinya kita harus sebagai ASN Bela Makassar kita harus adaptif, cepat. Reaksi cepat ya, bereaksi dengan cepat terhadap seluruh perubahan-perubahan yang ada, bertindak kreatif ya, mengupayakan hal-hal yang inovatif dalam setiap langkah-langkah kerja yang kita lakukan. Kemudian estetika. Nah, itu yang tadi saya sebutkan Om Katim. Ini estetika setiap pekerjaan kita harus dipastikan betul-betul ada standarnya gitu ya. Seperti kita podcast sekarang harus ada, saya pikir sudah harus ada langkah-langkah dari tim humas ini untuk memastikan seluruh prosesnya bisa lebih estetik ya. Karena bagaimanapun kita adalah instansi pemerintah. Dan kalau kita berbicara dalam ruang publik, tentu ada standar-standar etika dan estetika yang perlu kita yang perlu ada pada diri kita masing-masing ya. Kemudian yang terakhir adalah kompetitif. Nah, jadi Bapak pimpinan kita yang baru, Bapak Kepala Balai kita yang baru ini berharap kita dapat bekerja, menghasilkan sesuatu yang terbaik dan bisa lebih kompetitif. Ya, kompetitif dalam arti yang positif. Artinya program-program yang kita laksanakan ke depan ya, itu ada kepastian jaminan mutunya ya. Karena itu kita membuat tahun ini kita membuat satu tim lagi ya, tim penjamin mutu. Berarti tahun ini kita ada 2 ya Pak ya, tim indeksasi program dan tim penjamin mutu yang terkait langsung dengan program ya. Jadi yang terkait langsung program itu adalah tim program dan indeksasi dan tim penjaminan mutu. Kenapa kita lakukan ada tim penjaminan mutu? Karena kita berharap program-program kita ke depan ini lebih terstandarisasi ya, dan program-programnya itu bisa lebih berdampak kepada masyarakat. Ya, itu yang kita maksud kompetitif dalam hal ini ya. Jadi bukan berarti dalam hal kita bersaing seperti persaingan dalam dunia usaha ya, bukan seperti itu. Tapi kita bersaing dalam menciptakan sistem kerja yang standar ya. Karena itulah kemarin kita ikut ada ISO, ada penjaminan mutu, ada akreditasi. Itu adalah proses-proses yang kita harapkan sistem kerja kita lebih bagus ke depan dan lebih kompetitif ya. Dan yang paling penting dari semua proses itu, semua program kita bisa berdampak luas kepada masyarakat. Saya pikir itu. Sebetulnya memang semua program kami ini berdampak untuk masyarakat ya Pak ya, dan mahasiswa, masyarakat. Betul. Iya. Kita usahakan seperti itu ya. Betul Pak. Pertanyaan terakhir Pak. Iya Pak, sebetulnya bukan pertanyaan sih Pak, tapi lebih ke pesan. Pesan atau statement dari Bapak untuk pendengar agar nilai Asta Protas juga konsep progresif kita itu juga bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari Pak. Iya. Konsep mulai dari Asta Cita, Asta Protas hingga core organisasi kita progresif
itu adalah sebuah idealita ya. Artinya sebuah hal yang ingin kita capai dalam kondisi yang betul-betul ideal ya, dalam kondisi yang betul-betul kita harapkan itu bisa tercapai dengan sebaik-baiknya. Nah, sebagai ASN tentu semua itu kita dapat laksanakan ya kalau kita mengupayakan ada mindset yang baik pada diri kita masing-masing. Itu yang pertama dulu, bagaimana kita membangun mindset untuk terus bertumbuh. Dalam podcast sebelumnya saya sudah membahas tentang fixed mindset dan growth mindset. Jadi growth mindset itu adalah mindset yang ingin terus bertumbuh ya, responsif, adaptif, selalu ingin belajar ya. Nah, itu yang pertama kita harus tumbuhkan dulu, bagaimana kita menata mindset kita supaya lebih mendukung langkah-langkah kita ke depan. Kita tidak boleh fix mindset. Kita tidak boleh asal bekerja saja atau asal jadi saja ya, atau asal masuk kantor saja, tapi kita harus punya desain bekerja atau langkah-langkah pekerjaan yang jelas dan sasaran yang jelas ya. Itu yang pertama, jadi mindset ya. Teman-teman ASN tolong sadari bahwa kita ini adalah aparatur sipil negara. Tugas aparatur sipil negara itu apa? Ada 3 ya. Sebagai pelayan publik, yang kedua sebagai pelaksana kebijakan publik, dan yang ketiga adalah sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Itu tugas kita. Nah, karena itulah kita butuh seorang profil aparatur sipil negara yang punya mindset yang bagus ya. Growth mindset. Gitu. Growth mindset tadi. Nah, kemudian selanjutnya sebagai seorang ASN kita harus memastikan sasaran kinerja kita itu tepat ya, sesuai dengan tadi kerangka-kerangka asta-asta tadi ya, yang kita sudah bahas panjang lebar. Dan yang penting adalah kita harus punya etika birokrasi ya. Bagaimanapun kita sebagai ASN, kita berkutat, pekerjaan kita berkarya dalam lingkungan birokrasi, tentu kita harus punya etika birokrasi. Loyalitas kepada pimpinan ya. Apapun yang pimpinan sampaikan sepanjang itu positif, itu harus kita laksanakan, karena itu arahan-arahan yang tentunya pimpinan akan lebih mendalam ya pemikirannya tentang itu ya. Jadi saya pikir itu yang bisa mendukung kita dapat melaksanakan seluruh kebijakan-kebijakan pemerintah, dapat kita mengimplementasikan itu semua dengan sebaik-baiknya di lingkungan unit kerja kita ya. Dalam hal ini Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar sebelum berubah menjadi Balai Penilaian Kompetensi. Iya, baik. Oke deh. Masya Allah. Terima kasih banyak kepada Bapak. Sami-sami deh. Wong situ bondo iki. Matur suwun nggih, Pak. Dan kepada seluruh pendengar yang telah menyimak pada podcast kali ini. Terima kasih Bapak. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan bisa datang lagi di podcast kami. Dengan senang hati. Insya Allah. Baik pemirsa. Jangan lupa untuk selalu mengikuti episode-episode selanjutnya karena kami akan terus menghadirkan obrolan-obrolan yang bermakna. Baik, saya Nur Devi Arista pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Blank Corner selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.